Baik, materi TKA Fisika selanjutnya masih tentang kalor, tapi ini menyangkut ajas Black. Ajas Black menjelaskan kalori yang diberi akan sama dengan kalori yang diterima. Kita lihat soalnya. Sebanyak 500 gram air suhu 80 derajat Celcius dicampur dengan 100 gram larutan susu suhunya 50 derajat Celcius pada sebuah gelas. Jika pada proses tersebut gelas dianggap tidak menyerap panas dan kalori jenis air sama dengan kalori jenis larutan susu, yaitu 1 kalori per gram derajat Celcius, maka suhu campuran sama dengan berapa? Nah, untuk ajas Black kita buat diagramnya dulu. Nah, misalkan yang paling panas di atas ini adalah M air. Kita misalkan M1 sama dengan 500 gram. Nah, di sini suhunya adalah T1 sama dengan 80 derajat Celcius. Sementara yang kedua ada larutan susu. Ini di sini masanya sama dengan 100 gram. Kita buat M2. Kemudian suhu 2-nya itu sama dengan 50 derajat Celcius. Keduanya nanti akan dicampur sehingga akan mencapai suatu suhu campuran. Di sini disebut TC. Nah, suhu campuran ini berada di antara 50 dan 80 derajat Celcius. Nah, di sini kalor jenis untuk air dan kalor jenis untuk larutan susu itu adalah sama. Berarti nanti di sini C1, C2, di sini C1, di mana nanti C1 sama dengan C2 sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Baik, selanjutnya akan kita buat bagaimana proses kerjanya. Pada ajas Black yang panas ini akan memberikan kalor sehingga nanti di tanda panah kalornya ke bawah. Ini kita buat Q1. Kemudian yang lebih dingin ini akan menerima kalor, suhunya akan naik. Dia akan menerima kalor sebesar Q2 yang besarnya sama dengan Q1. Nah, di sini perbedaan suhunya nanti ini kita buat delta T2, sementara perbedaan suhu di sini nanti dari atas ke bawah ini adalah delta T1. Nah, apabila kita buat nanti kalori yang diberi sama dengan kalori yang diterima, berarti Q1 akan sama dengan Q2. Maka nanti di sini M1 kali C1 kali delta T1 akan sama dengan M2 kali C2 kali delta T2. Karena pada dasarnya rumus kalor adalah M kali C kali delta T. Nah, selanjutnya kita teruskan. M1 di sini 500, kalor jenisnya 1, delta T-nya adalah suhu panas dikurang suhu campuran. Berarti di sini 80 dikurang TC. Nah, akan sama dengan 100 dikali 1. Nanti ini dikali ini suhu campuran dikurang suhu dinginnya. Berarti selalu atas kurang bawah. Berarti nanti di sini T campuran kurang 50. Nah, ini sama-sama dibagi 100, bisa coret nolnya. Maka hasilnya ini nanti 5 kali 80 adalah 400 dikurang 5 kali T adalah 5 TC. Itu akan sama dengan di sini TC dikurang 1 kali 50 adalah 50. Nah, kita pindahkan ke kiri nanti bilangannya ke kanan. 5TC minus dipindahkan kanan jadi plus, ketemu dengan 1TC berarti 6TC. Minus 50 pindah ke kiri ditambah 400 menjadi 450. Maka nanti suhu campurannya adalah 450 dibagi 6. Nah, 450 sama-sama dibagi 3, ini 150, ini dapat 2, berarti suhunya adalah 75 derajat Celcius. Jawabannya adalah bravo. Nah, soal selanjutnya adalah ajas Black juga, tapi percampuran ada es di sini ya. Kita baca soalnya. Sebanyak 320 gram campuran es dan air pada suhu 0 derajat berada dalam bejana yang kapasitas kalornya dapat diabaikan. Kemudian dimasukkan 79 gram uap air, suhunya 100 derajat Celcius, sehingga suhu campuran menjadi 79 derajat Celcius. Jika kalori lebur es 79 kalori per gram, kalori penguapan air adalah 540 kalori per gram, dan kalori jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius,
maka banyaknya air mula-mula adalah berapa? Nah, di sini ada campuran es dengan air. Kita gambar dulu diagramnya ya. Nah, diagramnya itu kalau ada perubahan suhu nanti kita buat dulu dia lurus begini. Kemudian ada es di sini. Es itu suhunya 0 derajat, maka nanti prosesnya ada proses peleburan. Kemudian ada uap. Prosesnya ada nanti proses penguapan ya. Nah, di sini pada suhu 0 derajat air. Ini air ya, air, tapi di sini masih 0 derajat es. Kemudian di sini ada 100 derajat Celcius air. Nah, di sini ada 100 derajat Celcius uap. Nah, ini ya. Jadi kalau uap itu mengembun, pertama dia berubah dulu jadi air, tapi suhunya masih 100 Celcius. Nah, di sini nanti disebut dia kalor uap ya. Nah, di sini suhu campuran dikatakan adalah T campuran itu 79. T campuran 79 derajat Celcius. Kemudian kita tuliskan apa saja yang diketahui. Kalor lebur es. Di sini kalor lebur es itu adalah 79 kalori per gram. Nah, ini per gram ya, karena dia tidak mengalami perubahan suhu. Sementara kalor uap di sini besarnya adalah 540. Tadi ada dituliskan di sini 540 kalori per gram. Nah, nanti kita lihat di sini uap air akan berubah jadi air. Kemudian dari air dia akan turun suhunya menjadi 75 derajat Celcius. 79, maaf ya. Tadi saya menuliskan ini 79 derajat Celcius. Nah, kita misalkan ini adalah kalor uap. Nah, sedangkan ini kita buat Q1. Nah, kemudian dari bawah akan ada es yang beku 0 derajat itu menjadi air 0 derajat. Maka di sini nanti dibutuhkan kalor lebur. Kemudian setelah 0 derajat, maka nanti air dan esnya naik suhunya. Di sini kita katakanlah Q2 karena dia menerima kalor. Nanti persamaannya yang kita buat adalah kalor yang diberi sama dengan kalor yang diterima. Berarti nanti di sini yang menerima adalah kalor lebur, berarti KL ditambah Q2 itu akan sama dengan Q1 tambah Q uap. Nah, itu dia ya. Q1 tambah Q uap. Nah, S-nya itu mula-mula masanya adalah X karena kita belum tahu. Jadi kita misalkan massa S ini X gram. Nah, tapi kalau sudah di bawah dia sudah bercampur dengan air berarti itu 320 gram. Ya. Nah, sementara dari atas ada sebanyak 79 gram. Ini 79 gram. Nah, dia berubah jadi air juga di sini nanti adalah 79 gram. Tercapailah suhu campuran menjadi 79 derajat Celcius. Baik, untuk beberapa persamaan kita buat. Kalau untuk mencari KL itu sama dengan M kali kalor lebur. Kalau mencari Q uap itu adalah M kali kalor uap. Sementara untuk mencari Q itu adalah M kali C kali delta T. Nah, kita mulai dari pertama. Kita cari KL dulu. KL kita gunakan untuk S karena mula-mula dia X gram, ini masih S. Kita belum tahu berapa banyak ya. Kita cari dulu S-nya. Maka kita tulis di sini KL X dikali kalor leburnya 79. Ditambah dengan air dengan es sudah bercampur menjadi 320. Berarti 320 kali kalor jenisnya 1 kali delta T-nya adalah 79 dikurang 0. Nah, ini akan sama dengan pertama kita dari uap dulu. Dari uap itu massanya adalah 79 gram dikali kalor uapnya adalah 540. Baru masuk kita ke Q1. Q1 yang ada di sini itu adalah M, massanya tetap dari atas 79. Kalor jenisnya air dan delta T-nya kita buat adalah 100 dikurang 79.
karena suhunya 100. Di sini campurannya adalah 79. Nah, di sini semua angka ada sama-sama 79. Boleh kita coret. Coret ini, coret ini, coret ini, coret ini. Sehingga nanti di sini X ditambah dengan 320 itu akan sama dengan 540 ditambahkan dengan selisih dari 79 dengan 100, berarti 21. Maka kita peroleh dari sini X akan sama dengan 540 tambah 21 adalah 561 dikurang 320. Maka X-nya adalah sebesar 241 ya. Dikurangkan hasilnya 241 gram. Nah, ini adalah campuran dari es. Oh bukan, ini adalah massa dari esnya. Sementara ketika dia bercampur ada sebanyak 320. Maka nanti boleh kita tuliskan di sini massa dari air ya. Tadi M air tambah MS itu adalah 320 gram. Maka nanti massa dari air itu akan sama dengan 320 dikurang dengan 241, maka hasilnya itu nanti adalah 79 gram. Berarti nanti hasilnya adalah Eko.